Carok ini mungkin harus ditiadakan di Madura karena carok adalah bukan sebuah tradisi tapi sebuah premanisme, bahwa agama Islam menjelaskan sesama muslim saling membunuh dan yang membunuh akan masuk neraka dan yang terbunuh juga akan masuk neraka juga. Ternyata Bang Hasan Basri dan Mat Tanjar ini sudah saling mengenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Faul. Dan di kesempatan kali ini gue akan membahas kisah tragis yang dimana 2 melawan 4. Ternyata di sini 2 orang ini orang yang bukan main-main dan lawannya juga bukan yang main-main. Kisah dimana kisah tragis dari Madura, ya, yang kita sudah tidak asing lagi. Carok. Carok adalah sebuah pertikaian atau perkelahian dengan yang pakai sajam cerulit. Kisah dari Madura ini yaitu Hasan Basri dan adiknya Wardi yang memang sudah memanas sejak lama. Dan yang mungkin lu juga pada tahu bahwa orang Madura itu sangat sopan santun. Singkat cerita, lalu Bang Hasan Basri ini menyapa, "Kak, mau kemana kak? Buru-buru banget." Lalu sang pengemudi motor ini turun yang bernama Mat Tanjar. Langsung menghampiri dan tanpa pikir panjang, Bang Mat Tanjar ini langsung menggaplok Bang Hasan Basri. Lalu Bang Hasan Basri ini bertanya kenapa dia menggaplok, padahal Bang Hasan Basri ini hanya menanya. Dan yang paling gua aneh, ternyata Bang Hasan Basri dan Mat Tanjar ini sudah saling mengenal sejak lama. Dan banyak netizen yang bilang bahwa Bang Hasan Basri dan Bang Mat Tanjar ini sudah bermusuhan sejak lama. Dan inilah puncak amarah dari Bang Hasan Basri dan Bang Mat Tanjar yang gara-gara hal sepele disapa hingga menghilangkan nyawa 4 orang ini. Dan yang paling gue heran juga, ternyata bukan 4 lawan 2, tapi 10 lawan 2. Gimana? Penasaran dengan kisah tragis Carok 10 melawan 2? Dan sebelum kita melanjutkan ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar lu tidak ketinggalan video terbaru dari gua di sini aja. Carok, identitas kesatria orang Madura, sebuah tafsir untuk generasi milenial. Selain sate, makanan khas Madura dari olahan daging sapi yang ditusuk dan dipanggang beserta aksen bahasanya yang unik. Madura memiliki budaya yang dikenal dengan istilah carok. Carok adalah istilah kebudayaan lekat dengan orang Madura, khususnya warga Jawa Timuran. Kata ini sudah tidak asing lagi bagi mereka. Secara bahasa, carok berarti tarung bebas. Lebih jauh lagi, bagi orang Madura, carok adalah jalan terakhir bagi para lelaki untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara tarung bebas menggunakan cerulit secara kesatria. Banyak yang mengatakan bahwa orang Madura itu kasar atau keras. Hal itu sebetulnya tidak dapat dibenarkan. Akan tetapi, dalam karakternya, orang Madura dikenal tegas dan berani dalam mengambil keputusan. Pada awalnya, carok adalah sarana menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak yang bertikai. Pertikaian yang menjadi penyebab munculnya carok diantaranya berkaitan dengan persoalan perselingkuhan, sengketa warisan, fitnah, dan tuduhan pencurian. Prinsipnya, carok terjadi ketika seseorang yang harga dirinya dipertaruhkan dan tidak ada jalan lain untuk menyelesaikannya selain dengan tarung bebas. Secara historis,
Carok sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Beberapa catatan seperti surat kabar Java Post 1912 menyebutkan bahwa orang Madura suka membawa cerulit di jalanan. Lelaki Madura suka membawa pisau tajam atau cerulit ketika bersih tegang dengan lawannya. Cerulit bagi mereka merupakan bagian penting yang tak terpisahkan. Nilai sakral carok. Tujuan daripada carok sebenarnya tidak sekedar menebas atau membunuh orang tanpa alasan. Aksi tersebut diawali konflik yang sudah tidak bisa lagi dibicarakan dengan kepala dingin. Proses terjadi carok tidak ujuk-ujuk saling bunuh. Ada kebiasaan yang tidak tertulis yang mereka lakukan sebelum menuju arena pertarungan. Tahapan awal yang harus dilakukan sebelum duel pertarungan adalah rembek atau diskusi dengan keluarga besar masing-masing. Selanjutnya, mereka meminta izin kepada orang tua dan istri karena mereka yang akan ditinggalkan. Para petarung carok menyadari bahwa di antara mereka akan ada yang kalah dan menang. Keluarga inti maupun keluarga besar dengan berat hati mengizinkan para petarung melakukan carok. Karena itu, bagian dari budaya dan harga diri yang harus dijaga. Setelah pembicaraan dengan keluarga besar selesai, mereka selanjutnya menyepakati arena pertarungan. Di antara mereka memahami dan sekaligus kedua keluarga besar bahwa carok adalah jalan terakhir. Mereka bersepakat bahwa apapun hasilnya tidak melakukan balas dendam karena carok adalah akhir bagi dua belah pihak yang konflik. Ketika konflik yang mengarah pada harkat dan martabat atau harga diri, carok kemungkinan besar akan terjadi. Bagi sebagian kelompok di Madura bahkan menganggap bahwa orang yang tidak melakukan carok padahal dirinya dilecehkan dianggap bukan lelaki sejati. Sebagian lain lebih ekstrem lagi, mereka yang tidak melakukan carok tidak dianggap sebagai orang Madura. Carok adalah harga diri, malo atau malu jika harga dirinya diinjak-injak. Tapi pilihannya diam-diam saja atau tidak mengambil tindakan. Ada ungkapan yang jamak didengar oleh orang Madura. Angok pote tolang katembeng pote patah, yang berarti lebih baik mati daripada hidup menanggung malu. Ada prinsip lain yang sejalan namun lebih tegas, yaitu tambena todus mate, yang berarti untuk mengobati malu yaitu harus mati. Pesan yang lebih dalam adalah lebih baik mati dengan mempertahankan harga diri daripada hidup tetapi marwah dijatuhkan. Carok dari masa ke masa. Ada perkembangannya semua jenis pembunuhan di Madura dikaitkan dengan istilah carok, meskipun tidak melalui proses dan tradisi. Ketika ada yang meninggal dibacok atau pertengkaran yang tidak jelas penyebabnya, disebut carok pula. Carok mengalami peyorasi dan kehilangan makna di antara masyarakat Madura. Berdasarkan hasil penelitian Pemrograma Kreatif Mahasiswa Universitas Erlangga menyebutkan bahwa carok kehilangan maknanya disebabkan oleh media informasi. Tim peneliti menemukan bahwa media berperan penting ketika memberikan penamaan judul atau istilah dari judul dan redaksi kata setiap kejadian pembunuhan mereka tersebut. Carok. Padahal idealnya carok tidak sembarangan dilakukan dan melalui proses yang sakral. Terlalu mudah semua kejadian kekerasan sebagai carok menjadi aksi tersebut yang murah dan mudah terjadi. Di sisi lain, bagi generasi muda, carok sudah mulai asing dan tidak mudah mereka temui lagi, tidak seperti tahun-tahun 2000-an dan tahun 1910-an.
ke bawah. Memaknai Carok ala gen milenial bagi logika masyarakat hari ini dan nilai budaya yang berkembang tentunya. Carok barangkali merupakan budaya yang tidak relevan, namun tidak arif rasanya jika kita tidak memahami secara mendalam akar historis dan nilai-nilai yang terkandung bagi masyarakat Madura pada saat itu. Kita menyadari bahwa Carok adalah aksi kekerasan yang tidak dapat dibenarkan dan dilanjutkan. Tidak semua produk budaya diteruskan dan dikembangkan begitu saja. Produk budaya masa lalu juga merupakan pengembangan atau bahkan pengganti dari budaya sebelumnya. Tetapi kita tidak boleh serta-merta membuang begitu saja. Produk budaya masa lalu juga merupakan pengembangan atau bahkan pengganti dari budaya sebelumnya. Tetapi kita tidak boleh serta-merta membuang begitu saja. Kita pelajari sebagai bagian dari kisah masa lalu yang benar pada masanya. Persoalan Carok baik bagi generasi muda Madura atau pemuda Indonesia pada umumnya, bahwa ada nilai yang bisa kita ambil dari budaya tersebut. Carok tidak dapat dilepaskan dengan harga diri. Maka harga diri pemuda saat ini adalah harus memiliki kontribusi nyata bagi bangsanya. Tersebut dapat kita konversi untuk pemuda saat ini. Malu bagi kita orang Madura jika tidak berpendidikan. Makna pendidikan luas tidak hanya sekolah di bangku formal. Kita terus belajar dan menyebarkan pendidikan ke seluruh pelosok negeri. Mereka yang terpelajar akan berdiri di atas kaki sendiri, mampu mengelola sumber daya yang mereka miliki, dan tentunya punya harga diri. Malu bagi kita generasi muda jika tidak berkarya. Infrastruktur untuk maju saat ini cukup memadai. Setidaknya kita tidak tertekan melawan penjajah seperti generasi muda di zaman dahulu. Carok secara budaya mungkin tidak boleh diteruskan, tetapi secara spirit bisa kita ambil sebagai sebuah nilai yang dapat kita aplikasikan ke dalam berbagai kehidupan. Carok adalah spirit untuk memiliki harga diri, menjadi pemuda yang memiliki daya tawar. Harga diri bagi orang Madura adalah malu jika tidak melakukan apa-apa untuk bangsa Indonesia. Sosok Matanjar. Nilai sosok Matanjar, satu dari 4 korban Carok di Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura. Matanjar adalah warga desa Larangan Timur, guru silat pemilik ilmu kebal yang disegani warga. Namun saat duel Carok, Matanjar tewas seketika di tangan Hasan Basri. Matanjar merupakan satu dari 4 korban tewas dalam duel Carok massal melawan Hasan Basri dan adiknya Wardi. 3 korban lainnya adalah Matardam, Najeri, serta Hafid. Mereka bukanlah warga biasa, tapi dari kalangan blatter atau pendekar. Matanjar dan Matardam kakak beradik, dan Najeri adalah pamannya. Mereka dari desa Larangan Timur. Sementara Hafid tidak punya hubungan keluarga dengan ketiganya. Hafid tercatat warga desa Bumi Anyar. Kedua desa ini bertetangga tapi masih di Kecamatan Tanjung Bumi. 4 korban itu pendekar semua. Orang kuat memang ditakuti. Semua warga kenal masih bersaudara dari desa Larangan, ucap seorang warga di lokasi malam itu. Keempat mayat korban diotopsi di RSUD Sarifah Ambami Rato Ebu, disingkat Sam Rabu, di Bangkalan sejak Jumat tengah malam hingga Sabtu. Dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Dalam kehidupan masyarakat Madura, Blatter menjadi pusat orientasi kepemimpinan masyarakat karena mereka memiliki keberanian dan kekebalan diri, sehingga Blatter disegani oleh masyarakat. Carok sejatinya pertarungan menggunakan senjata tajam, cerulit,
untuk memulihkan harga diri yang dilecehkan. Tapi kini Carok sudah bergeser maknanya. Perkelahian mematikan dengan cerulit sudah disebut Carok. Seperti menjawab tantangan duel dengan senjata tajam. Itulah yang terjadi pada Hasan dan Wardi versus Matanjar dan Materdam. Ya, sosok Matanjar ini ternyata dikenal sebagai guru silat Hasan Busri. Inilah sosok guru Hasan Busri dari Kalimantan. Pelaku Carok Madura yang tidak mengalami luka saat berkelahi menggunakan cerulit melawan 4 pesilat. Hasan Busri, pelaku Carok Madura kini jadi pusat perhatian karena tak terluka saat peristiwa tersebut terjadi. Padahal jaket yang ia kenakan nampak tergores, tapi tubuhnya tak terluka. Ia disebut memiliki ilmu kebal karena pernah berguru di Kalimantan. Benarkah? Hasan Busri kini buka suara terkait ilmu kebal yang ia miliki. Dugaan itu muncul lantaran ia tidak terluka saat menghadapi 4 pesilat. Hasan Busri mengakui jika dirinya pernah belajar silat di Kalimantan. Hasan Busri dan Werdi, adiknya, ditetapkan sebagai tersangka atas tewasnya 4 orang di desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Lantas, siapa Hasan Busri dan Werdi hingga bisa menewaskan 4 pendekar saat Carok Madura? Hasan Busri mengaku memiliki keahlian silat. Pernah belajar silat, kata Hasan. Ia mengaku belajar silat di Kalimantan. Di Kalimantan, katanya. Ia tak menjelaskan daerah Kalimantan mana. Hasan Busri juga tak memberitahu soal sosok gurunya. Namun informasi beredar, guru silat Hasan Busri sudah wafat. Katanya Hasan belajar silat di desa Banjar, Kalimantan. Saat Carok Madura melawan 4 pendekar, Hasan Busri sama sekali tidak mengalami luka. Banyak orang curiga bahwa Hasan memiliki ilmu kebal. Namun informasi beredar, guru silat Hasan Busri sudah wafat. Katanya Hasan belajar silat di desa Banjar, Kalimantan. Saat Carok Madura melawan 4 pendekar, Hasan Busri sama sekali tidak mengalami luka. Banyak orang curiga bahwa Hasan memiliki ilmu kebal. "Enggak pak," kata Hasan Busri sembari tertawa. Betapa tidak pasalnya jaket jeans yang ia pakai saat Carok Madura mengalami robek di bagian lengan. Namun lengan Hasan hanya mengalami luka gores saja. Dalam terjadi carok maut ini, polisi mengamankan 3 cerulit, 2 masih komplit dan 1 hanya gagangnya saja. Gagang tersebut merupakan milik Hasan Busri. Cerulitnya patah ketika berduel, menewaskan Matanjar. "Cerulit saya patah," kata Hasan. Polisi juga mengamankan sebilah pisau. Atas perbuatannya, Hasan dan adiknya, Werdi, dijerat pasal 240 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Disebut Angling Dharma Madura. Peristiwa beredar Carok Madura menjadi viral usai 4 orang dinyatakan tewas. Mereka adalah Matanjar, Materdam, Nahredi, dan Hafid. Keempatnya tewas usai duel melawan kakak beradik Hasan Busri dan Werdi. Sedangkan 2 orang kakak beradik yang membunuh kini jadi tersangka. Hasan Busri dan adiknya Werdi terancam hukuman seumur hidup. Walau begitu, Hasan tampak sumringah saat berada di kantor polisi. Diketahui terjadi tersebut di desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Korban bernama Matanjar dan Materdam juga diketahui merupakan kakak beradik dari desa Larangan. Kronologi duel carok itu berawal dari tantangan Matanjar pada Hasan. Pada Jumat malam, Hasan yang berdiri di sisi jalan menyapa Matanjar dan Materdam yang melintas. Keduanya naik motor hendak ke Tambak Udang, tempat mereka bekerja. Tak terima disapa oleh Hasan Busri, Matanjar
pun turun dan langsung menamparnya. Keduanya kemudian terlibat adu mulut, hingga akhirnya Hasan pulang mengambil cerulit. Kata dia, "Pulanglah, ambil senjata," kata Hasan menerukan ucapan Matanjar. Hasan Basri pun pulang ke rumahnya dan mengambil 2 cerulit. Ia bahkan sempat berpamitan dan meminta izin pada ibunya. Di perjalanan, ia kemudian bertemu dengan sang adik, Werdi, lalu menceritakan tantangan Matanjar. Tak pikir panjang, Werdi pun langsung membonceng Hasan Basri menuju ke TKP. Di sana rupanya sudah ada sekitar 10 orang yang menunggu mereka. Tapi yang masuk ke halaman duel hanya 5 orang, sisanya kabur, kata Werdi. Dari duel 5 vs 2 itu 4 meninggal, sementara seorang lainnya disuruh pulang oleh Hasan dan Werdi. Setelahnya menewaskan 4 orang, Hasan Basri dan Werdi pun kemudian ditangkap polisi. Nah, gimana tuh menurut kalian? Dan carok ini mungkin harus ditiadakan di Madura, karena carok adalah bukan sebuah tradisi, tapi sebuah premanisme yang saling bertikai pakai sajam. Dan kalau kita membahas carok ini dengan agama Islam, bahwa agama Islam menjelaskan sesama muslim saling membunuh, dan yang membunuh akan masuk neraka, dan yang terbunuh juga akan masuk neraka juga. Oke, mohon maaf kalau gua ada salah kata, dan sebelum kita berpisah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video terbaru dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys.